Baik pemirsa, segera kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Untuk menyegarkan ingatan Anda terkait topik kita, saya akan antar Anda untuk menyimak nama-nama sejumlah politisi dan loyalis Joko Widodo yang kini menjabat sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Di antaranya kita lihat sama-sama. Di Bank Mandiri ada nama Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang merupakan politisi PDI Perjuangan yang juga menjadi relawan tim transisi Jokowi JK. Saat ini ia menjabat sebagai komisaris independen. Sementara di Bank BNI TBK ada Pataniari Siahaan yang juga politisi PDI Perjuangan dan pernah menjadi tim pemenangan Jokowi JK dalam Pilpres tahun 2014. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris. Kita pindah ke Bank BRI. Ada tokoh seperti Sonny Craft, tadi Pak Andreas sudah menyampaikan, Pak Sonny Craft ini memang punya kapasitas ya Pak ya, dan kapabilitas. Selain sebagai politisi PDI Perjuangan, mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menjabat juga sebagai komisaris independen. Selain Sonny Craft, ada Jeffrey Wuragian yang juga politisi dari Partai Nasdem, saat ini menjabat sebagai komisaris di Bank BRI. Kita pindah ke Jasa Marga. Nah, ini di sini ada nama Refli Harun yang biasanya jadi narasumber saya. Dan ini adalah pakar hukum tata negara yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Saat ini Refli Harun memegang jabatan sebagai komisaris utama Jasa Marga. Ada nama Dias Hendro Priyono tadi pemirsa di Telkomsel yang juga putra dari mantan Kepala BIN Hendro Priyono, dikenal sebagai Ketua Umum Koalisi Anak Muda dan Relawan Jokowi dan menjabat sebagai komisaris. Dan di Bank BTN ada nama Sukardi Rinakit yang juga mantan Ketua Tim Ahli Pemenangan Jokowi JK, saat ini menjabat sebagai komisaris utama BTN. Di PT Adikarya TBK ada Hieronymus Hilapok, adalah mantan anggota kelompok kerja Papua di tim transisi Jokowi JK, saat ini menjabat sebagai komisaris independen. Lalu di PT Timah ada Emron Pangkapi yang merupakan politisi dari P3, saat ini dipercaya sebagai komisaris di PT Timah. Kemudian di PT Telkom Indonesia ada Dolphy Otnil Frederick Palit yang dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan, juga dipercaya sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Pak Andreas, banyak juga teman-teman Bapak yang jadi komisaris tuh, selain yang Bapak sebutkan tadi. Itu yakin nggak Pak? Pasti nggak itu kapasitasnya itu memang mumpuni untuk jadi komisaris? Saya tahu Dolphy, dia dulu di Komisi 11. Dia seorang sarjana dan dia orang profesional. Nah, bagaimana mengukur kapasitas seorang komisaris yang juga politisi? Ya, salah satu tugas sebagai anggota DPR itu kan adalah pengawasan terhadap pemerintahan. Jadi itu sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Jangan-jangan mereka dijadiin ATM nih buat partai nih? Ya kalau kontribusi dan sumbangan sih biasa sih. Tapi iya, kalau artinya mau ATM buat partai, ya nanti sumbangan yang tidak mengikat tapi rutin begitu Pak? Ya, itu problem itu sangat mendasar. Boleh saja gitu, artinya kecurigaan itu terhadap partai politik. Tapi disitulah pengawasan dari artinya yang harusnya mengawasi direksi malah dalam tanda petik sebagai kepanjangan tangan partai politik untuk menjadi ATM-nya. Gimana Pak Zaim? Saya kira gini, harus dikembalikan dulu pada proporsinya ya, bahwa komisaris itu bukan jabatan politis. Ya, karena itu menjadi sangat problematis. Bukan jabatan politis, tapi bisa kan meletakkan politisi di situ kan? Bisa saja kalau asal tidak formal. Kan kalau dari peraturan jelas, kalau dia pengurus parpol tidak boleh. Sampai level itu. Walaupun dia komisaris independen misalnya. Tidak boleh. Di BUMN tidak boleh. Nggak boleh, itu clear peraturannya. Kalau pengurus. Nah, tapi kalau politisi dalam pengertian tidak pengurus, secara formal kan bisa diperdebatkan. Iya, berarti Pak Andreas nggak bisa jadi komisaris kan? Kan ketua DPP kan? Saya lebih pilih jadi ketua DPP. Kenapa? Ya saya lebih bangga menjadi ketua DPP. Duitnya banyak di mana Pak? Ya, bukan soal duit. Kalau duit soal rezeki kan itu mana. Oh iya betul, saya percaya rezeki Tuhan sudah atur. Tapi pintu-pintu pundi-pundi bagi partai politik ini kan banyak dari BUMN Pak. Kenapa tidak dimanfaatkan mumpung kadernya petugas partainya jadi Presiden Republik Indonesia? Kalau orang lain mau manfaatin silakan aja lah. Masa PDIP nggak manfaatin Pak? Apa?
Buat 2019 bagaimana? Ya ada lah, tanpa kita tidak jadi pemerintah pun waktu itu oposisi bisa menang juga. Dari mana waktu itu duitnya, Pak? Gotong royong lah. Ini PDI Perjuangan. Gotong royong komisaris bisa juga dong, Pak Zaim. Itu justru di situ kan konflik of interest-nya yang harus dicegah itu ya. Kepentingan partai yang kita tahu bahwa kepentingan partai itu ujung-ujungnya juga soal uang dan sebagainya. Jadi makanya itu tadi bahwa tugas komisaris ini harusnya adalah profesional juga, walaupun fungsinya pengawasan, bukan operasional. Iya. Nah, karena itu justru tadi pernyataan Andri itu menurut saya sangat mengkhawatirkan kalau misalnya posisinya adalah bahwa ya kan nggak apa-apa, misalnya memberikan justru sumber sumbangan dan sebagainya, itulah yang harus dicegah. Saya tidak menyatakan bahwa hal itu tidak apa-apa gitu, dalam arti bahwa ketika seorang itu ditempatkan sebagai komisaris BUMN, dia harus konsekuen juga, artinya meninggalkan jabatan politik di partai. Artinya nama-nama yang tadi memang betul sudah lepas dari partai. Jabatan politik di partai. Gitu. Sudah tidak punya ikatan kalau formal. Kalau partai seperti itu, kalau lihat pengamat-pengamat gimana? Refli Harun misalnya. Atau mereka-mereka yang mempunyai. Kenapa tidak bisa kita katakan seorang ini tiba-tiba muncul dari langit? Itulah untungnya pengamat, Pak, dibanding politisi, Pak. Itu kan bisa motivasi. Kalau misalnya kalau itu politisi salah. Tapi kalau yang lain-lain tidak salah. Nggak boleh gitu. Bisa salah, Pak. Bisa salah. Bisa salah dalam. Kenapa kalau misalnya seorang muncul dari pejabat publik yang lain atau seorang pengamat atau seorang seperti Bapak tiba-tiba menjadi komisaris boleh. Kalau Andreas Pereira tidak boleh begitu. Boleh. Nah, artinya kan ketika dia sudah jadi komisaris, apakah betul sudah putus hubungan dengan partai? Sekarang persoalannya adalah bagaimana dia itu seorang profesional, kompeten atau tidak di bidangnya. Kemudian yang kedua juga, ya kita awasi proses apa yang dia kerjakan gitu. Jadi jangan kemudian membuat diskriminasi terhadap politisi. Nggak benar juga, saya pikir kalau tidak adil juga gitu. Dalam proses ini juga tadi kan kita lihat bahwa di dalam ini kita katakan ini bukan jabatan politik, tapi tidak terlepas dari keterkaitan dengan proses politik yang ada gitu. Itu tidak bisa kita hindari. Gitu. Sebetulnya kan bukan soal diskriminasi, tapi kan kita tahu ada yang namanya konflik of interest, selingkuh kepentingan. Selingkuh kepentingan itu bisa terjadi di mana-mana. Justru itu bisa terjadi di mana-mana. Harus dihindarkan, karena kalau itu kita tahu akan terjadi, harus dipisahkan kepentingan itu. Sekarang kalau digabung, seorang problematis. Bagaimana kalau kita dengar komentar dari relawan ya? Kita sudah tersambung juga dengan Bapak Muhammad Yamin, Ketua Presidium Seknas Jokowi yang sudah bersama kita langsung dari kantor Kementerian SDM. Pak Yamin, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Yamin, bersama saya Doni De Kaiser. Di studio ada Pak Andreas, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Pak Zaim Saidi, pengamat kebijakan publik. Pak Yamin, sudah dapat jabatan komisaris atau apa, Pak? Ya. Enggak, Pak, saya. Nah, jadi bagaimana Pak respon Bapak terhadap orang-orang yang mendukung Jokowi kemudian dikomisariskan? Ya, saya kira itu hal yang wajar ya. Bagi saya itu ada ukurannya 3 hal pokok aja. Yang pertama itu kompetensi. Yang kedua itu loyalitas. Yang ketiga saya kira moralitas. Jadi sejauh orang itu kompeten dan loyalitasnya teruji, karena ini kan dia hidup dalam sebuah ruang yang bukan ruang hampa, dia hidup dalam ruang di mana pemerintahan Jokowi JK. Jadi dia harus hidup dalam ruang pemerintahan Jokowi JK yang memiliki nawacita, trisakti. Nah, karena itu bagi saya loyalitas itu menjadi penting. Yang ketiga moralitas. Artinya tidak ada cacat moral di sini, baik korupsi dan seterusnya. Nah, kalau tiga ini bagaimana melihatnya? Saya kira melihatnya adalah dengan cara track record. Jadi kita harus harus periksa betul track recordnya secara serius supaya cita-cita pemerintahan Jokowi JK ini tidak dikotori oleh cara pemilihan jabatan yang serampangan. Saya kira dalam pikiran saya bahwa pemerintahan Jokowi JK ini adalah pemerintahan yang ingin membawa perubahan yang lebih baik. Karena itu proses pemilihan pejabatnya, komisarisnya juga tidak boleh serampangan.
Ya, Pak Yamin, kalau terlepas dari 3 hal yang tadi Anda sebutkan yang dianggap layak duduk sebagai komisaris, orang-orang yang selama ini atau sebelum Jokowi jadi presiden yang kemudian berada di garda depan mendukung Jokowi untuk jadi presiden, berarti dianggap layak juga dong. Kalau memang itu layak, kenapa Bapak belum jadi komisaris? Saya mungkin belum dianggap layak, tidak dianggap layak. Jadi begini maksud saya. Semua harus ditempatkan kepada porsinya. Ya, saya ingin mengatakan begini. Berapa sih relawan yang jadi komisaris? Baru 10, 20 dari ratusan. Kan nggak banyak juga. Ya, satu. Yang kedua, yang terpenting adalah orangnya kompeten, bukan relawan atau tidak. Nah, relawan memang memprotes beberapa nama yang dianggap dulu perpanjangan pada masa lalu. Nah, atau lawan yang dijadikan komisaris. Saya mendengar banyak teman-teman saya yang protes, dan saya kira itu wajar karena pandangannya kan pemerintahan Jokowi bukan kelanjutan dari pemerintahan SBY. Ini sebuah pemerintahan yang harusnya berbeda. Begitu. Oke. Ya, artinya dari nama-nama yang sekarang menjadi komisaris, apakah menurut Anda Pak Yamin semuanya layak duduk dalam kursi komisaris itu? Lalu mengukurnya bagaimana, Pak? Saya kira layak. Saya kira layak. Track recordnya. Ya. Dan fungsi komisaris itu kan bukan orang yang bekerja di eksekutifnya, atau saudara Refli Harun misalnya, apa tidak layaknya? Atau saudara saya Pataniari, apa tidak layaknya? Atau saudara saya Cahaya Rembulan, apa tidak layak? Dosen. Jadi relawan itu profesinya yang sesungguhnya ada bermacam-macam. Ada yang lawyer, ada yang ahli hukum, ada yang dosen, ada yang aktivis sosial, ada yang pengusaha. Jadi mereka itu bukan orang yang tidak ada pekerjaan kemudian menjadi relawan, bukan juga. Pendidikannya macam-macam. Ada yang mulai pendidikan di dalam negeri, ada yang doktor, ada yang doktornya di Australia, ada yang doktornya di Singapura. Artinya menurut saya dari situ kan kita bisa lihat nih. Ya. Jadi enggak dengan kata-kata oh relawan, wah cuman relawan kok, nggak bisa juga begitu, gitu. Ya, walaupun relawan tapi mereka juga memiliki kapasitas dan kompetensi, Pak ya. Baik Pak Yamin, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.